Ya, iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 1 dan juga 2 resmi naik per hari ini sesuai dengan Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 82 tahun 2018. Sejumlah pihak sempat mengkritik karena kenaikan iuran ini dilakukan di tengah pandemi saat banyak masyarakat terdampak secara ekonomi. Apakah kenaikan iuran tersebut mampu menutupi defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan? Bagaimana dengan pelayanan yang akan didapat setelah adanya kenaikan BPJS Kesehatan? Kita akan bahas malam hari ini. Saya sudah bersama dengan Humas BPJS Kesehatan, Pak Iqbal Anas Ma'ruf, dari luar studio tentunya. Selamat malam, Pak Iqbal. Selamat malam, Pak Renhat. Baik. Terima kasih. Baik, Pak Iqbal, sebelum kita banyak bahas soal kenaikan BPJS Kesehatan ini, Pak, kami ingin tahu dulu, ini kan kenaikan ini kemudian sejak awal banyak mendapatkan kritik sebetulnya ya, karena adanya kenaikan BPJS iuran ya, apalagi kemudian momentumnya dilakukan ketika di masa pandemi seperti saat ini. Tanggapan BPJS Kesehatan bagaimana, Pak Iqbal, ketika dikritik karena dianggap ini justru membebani masyarakat ketika ada kenaikan iuran di tengah masa pandemi COVID-19? Jadi pertama begini, kita kembali pada Perpres sebelumnya, sebelum ada putusan Mahkamah Agung. Ada Perpres 75 tahun 2019 yang ditetapkan 24 Oktober 2019. Dan itu sudah merubah penyesuaian iuran untuk peserta penerima bantuan iuran sejak 1 Agustus 2019 dengan jumlah yang signifikan dari populasi kepesertaan JKN, Pak. Kita 132 juta yang ditanggung pemerintah untuk selisih dari 23.000 menjadi 42.000. Oke. Dan itu sangat membantu kondisi bagaimana BPJS Kesehatan membayar ke rumah sakit. Hari ini kami mampu untuk membayar rumah sakit dengan jatuh tempo dan kami nyatakan tidak ada yang terbayar. Karena kami menerima iuran PBI bulan Agustus di 1 Juli 2020. Tetapi tentu kita harus melihat dari segmentasi yang lain, pekerja penerima upah. PBU ASN Pusat TNI Polri juga dilakukan perubahan sejak 1 Oktober 2019. Oke. Baru ketika 1 Januari 2020 terjadi juga perubahan untuk mandiri yang 160.000 kelas 1, kelas 2 110.000 dan kelas 3 42.000. Karena ada putusan Mahkamah Agung, periode April disesuaikan Perpres 82 2018 per 1 Juli dilakukan untuk mandiri ini kelas 1 150.000, kelas 2 100.000 dan kelas 3 yang penting adalah 25.500 dibayar oleh peserta. Sementara 16.500 dibantu oleh pemerintah dalam bentuk bantuan iuran yang tentunya semua dibayar untuk peserta kelas mandiri. Jadi kalau mau ditotal, Pak, jumlahnya 21 juta dikalikan 16.500 ditambah dengan PPI yang seluruhnya 42.000 per bulan dibayar oleh pemerintah. Itu sangat besar sekali. Oke, baik. Ini kita tampilkan di layar juga, Pak Iqbal. Mungkin Anda tidak bisa melihat, tapi kami akan sampaikan ini ke pemirsa untuk melihat bagaimana kemudian fase-fase kenaikan itu ya. Ini periode Juli 2020 dan seterusnya kenaikannya, angkanya sudah Anda bisa lihat sendiri di layar televisi Anda untuk periode kenaikan dari BPJS Kesehatan dari bulan Juli 2020 dan juga seterusnya. Oke, kalau begitu tadi alasannya Pak Iqbal memang harus terjadi kenaikan. Lalu ketika ini sudah naik, artinya masyarakat atau pengguna BPJS Kesehatan juga berharap adanya pelayanan kesehatan, Pak Iqbal. Apakah kemudian kenaikan ini juga akan nantinya disertai dengan perbaikan pelayanan kesehatan bagi mereka yang menggunakan BPJS Kesehatan ini? Karena kan menjadi penting agar tidak hanya naik, tapi kemudian dari sisi pelayanan masih sama-sama saja. Nah, ini bagaimana Pak Iqbal menjamin bahwa akan ada perbaikan untuk pelayanan BPJS Kesehatan ketika nantinya iuran sudah naik? Ya, pertama perlu dipahami soal manfaat jaminan kesehatan ini begitu luas, Pak. Hal yang tidak ditanggung jelas di Perpres 82 2018 pasal 52 sampai huruf terakhir itu diatur di sana. Misalnya soal kosmetik, soal upaya mendapatkan keturunan atau hobi membahayakan dan yang lain tidak ditanggung dalam skema program ini. Tetapi semua jenis penyakit yang berkaitan dengan risiko penyakit di Indonesia ditanggung dalam program ini. Itu soal benefit.
Yang kedua, ketika ada permasalahan pembayaran ke rumah sakit terlambat dibayar oleh BPJS Kesehatan, karena uang yang dikumpulkan di iuran tidak mencukupi, sehingga rumah sakit terganggu untuk membeli obat, membeli bahan habis pakai, atau membayar jasa medis tenaga kesehatan. Nah itu ketika sudah diperbaiki ini, maka komitmen di kontrak harus dipenuhi oleh rumah sakit untuk memberikan layanan yang lebih baik, fokus pada perbaikan kualitas pelayanan. BPJS Kesehatan sebetulnya ingin menyampaikan bahwa tidak ada perbedaan manfaat medis antara kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Semua sama manfaat medisnya. Kanker juga ditanggung di kelas 1 atau di kelas 3 ditanggung juga. Thalassemia, yang penyakit-penyakit katastrofik, semua dijamin dengan obat dan tindakan medis yang tidak ada perbedaan. Yang berbeda adalah soal rasa untuk manfaat non-medis. Jadi isu yang harus kita sampaikan adalah bahwa tidak ada perbedaan perlakuan secara medis untuk semua peserta dalam program JKN. Kalau memang ada terjadi, tentu case by case akan kita selesaikan. Karena itu menjadi tantangan bagaimana kontrak kami dipenuhi oleh rumah sakit. Kami juga menyadari sebenarnya bahwa peserta tentu akan menyesuaikan dengan kemampuan bayarnya. Selama ini di kelas 1 ternyata harus kelas 2 atau kelas 3. Fitur itu ada di aplikasi mobile JKN yang bisa diunduh di Play Store atau App Store, dan peserta bisa secara mandiri untuk mengubah kelas dan tidak harus menunggu 1 tahun seperti ketentuan selama ini. Periode ini sampai dengan 31 Agustus 2020 peserta bisa melakukan perubahan kelas. Baik Pak Iqbal, setelah adanya kenaikan ini atau sejak awal sudah mulai ada kabar soal kenaikan, tentu kan banyak juga masyarakat yang langsung merespon tadi Anda katakan soal perubahan kelas ya. Berapa persen Pak Iqbal jumlah yang melakukan perubahan kelas, mungkin dari kelas 2 ke kelas 3 misalnya, yang akhirnya mungkin lebih murah. Nah ini seperti apa? Ini berapa persen, apa angkanya Pak? Jadi kalau di angka kami sampai 31 Mei 2020, pergeseran kelas 1, kelas 3, 2 ke 3 itu terjadi 7,54% Pak dari total populasi peserta mandiri. Ada juga yang menyesuaikan kenaikan kelas. Ada 0,58% peserta yang menyesuaikan diri untuk naik kelas 1 atau kelas 2. Dan itu tentu tidak seperti separah yang dibayangkan oleh pengamat, bahwa nanti akan besar orang eksodus ke kelas 3 dan yang lain. Tapi angkanya cukup tinggi Pak, yang pindah ke kelas 3? Angka tinggi tentu sangat relatif ya Pak. Jadi secara bertahap tentu tantangannya ada ke depan Pak. Ya, data PBI yang jumlahnya sudah sangat besar, sekitar 130 jutaan itu bisa difiltering dengan baik. Artinya dipastikan orang yang memang layak untuk masuk dalam PBI bisa masuk dalam situ. Dan kami melihat komitmen Kementerian Sosial sangat baik untuk mengupdate DPKS ini, Data Kesejahteraan Sosial. Baik Pak Iqbal, sebagian kalangan katakanlah dari ekonom, dari BPJS Watch misalnya, mengatakan justru ketika kenaikan ini dilakukan atau terjadi di masa pandemi, di tengah kemampuan masyarakat untuk membayar tengah turun begitu ya, ini justru bisa berdampak terhadap kemampuan mereka untuk membayar iuran tadi itu. Nah apakah kekhawatiran atau itu sudah diantisipasi Pak oleh BPJS Kesehatan ketika ini dinaikkan tapi di tengah situasi secara ekonomi yang tengah sulit sebetulnya? Bagaimana nanti mengantisipasi kalau ada peserta yang justru tidak bisa membayar akhirnya dan malah merepotkan sendirinya kan terhadap BPJS Kesehatan sendiri itu? Jadi tentu sudah diperhitungkan ya Pak ketika mengambil keputusan soal penyesuaian iuran ini. Karena kita harus memilih untuk keberlangsungan program ini atau malah kita akan terhambat soal pelayanan. Karena justru ketika pandemik harus dipastikan jaminan kesehatan itu bisa tetap diakses oleh masyarakat. Isunya kan sebetulnya soal bahwa apakah orang akan tetap di kelas 1 sementara kemampuannya di kelas 2 atau kelas 3. Kan sudah ada fitur untuk bisa perubahan kelas, tinggal menyesuaikan. Kalau memang mepet banget sehingga harus masuk dalam skema penerima bantuan iuran, itu bisa diurus Pak di dinas sosial setempat, baik melalui
penduduk yang diasarkan oleh pemerintah daerah atau melalui menerima bantuan iuran. Jadi antisipasi terhadap pergerakan ini sebetulnya sudah diatur karena kita berpikir jangka panjang nih. Karena kondisi dengan Perpres 64 2020 ini, kemampuan bayar BPJS Kesehatan ke rumah sakit menjadi lebih baik, sehingga kita berharap kualitas layanan kepada peserta menjadi lebih optimal dan isu soal BPJS gagal bayar dan yang lain bisa ditutup sehingga kita fokus untuk memberikan layanan yang lebih baik. Oke. Ketika tidak ada isu tantangannya. Oke, baik Pak Iqbal. Tapi apakah dengan kenaikan ini bisa menjamin ya atau menutupi defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan selama ini Pak Iqbal? Nah, hitung-hitungannya seperti apa dari BPJS Kesehatan? Ya, ketika kita ada delay di April sampai Juni, Pak, kembali ke Perpres 82 2018 kan itu mempengaruhi ya secara agregat kemampuan kita proyeksi untuk bayar di tahun 2020. Tetapi dengan kondisi diberlakukan Juli ini, insya Allah defisit yang ditakutkan tidak terjadi lagi di 2020. Tentu harus diatur juga dengan bagaimana kita mengatur kasus-kasus non spesialistik bisa ditangani optimal di fase tinggal pertama. Rumah sakit juga diatur bahwa kompetensi mana yang harus menangani ini dan mana yang harus dieskalasi ke yang lebih tinggi seperti itu. Artinya tidak bisa mengharapkan dari iuran disesuaikan terus masalah selesai, tidak. Artinya hal-hal yang direkomendasikan dari audit BPKP atau dari rekomendasi KPK akan sangat membantu memastikan pembiayaan program menjadi lebih efisien sebetulnya. Oke, baik. Pak Iqbal, di luar kenaikan iuran ini, sebetulnya sejak awal ini sudah muncul ke publik isunya ya, sebagian kalangan juga menilai BPJS Kesehatan juga di saat yang bersamaan harusnya juga memperbaiki dulu ke dalam. Karena tentu masih banyak hal yang perlu diperbaiki secara internal, misalnya soal data dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana Pak Iqbal untuk perbaikan internal ke dalam agar kemudian tidak lagi terjadi defisit kah atau ada pelayanan yang kurang maksimal ke masyarakat? Nah, itu bagaimana Pak? Ya, sebetulnya baseline-nya dari audit BPKP, Pak. Ketika mengambil audit 2018, kan dari kepesertaan ada rekomendasi BPKP. 27,4 juta data anomali atau dianggap bermasalah. Tapi progres sekarang menjadi lebih baik. Karena kalau kita melihat ada beberapa kali SK Mensos updating data PBI, itu salah satunya adalah bagaimana menjawab audit dari BPKP. Jadi secara data sekarang mengecil, Pak, tidak lagi besar 27,4 juta, dan sebagian ada di wilayah Papua sana yang memang di-exclude dari perbaikan yang harus dilakukan atas data ini dengan dipertimbangkan beberapa hal. Terus yang kedua, kalau kita bicara audit BPKP, orang mencurigai terjadi fraud yang besar di program PKN. Dengan dana negara yang begitu besar, memang potensi terjadinya fraud lalu ada, Pak, karena tentu ya tidak semuanya orang kan malaikat seperti itu ya. Tetapi dari audit BPKP bisa dilihat ada angka 1% dari biaya yang dikeluarkan dalam program PKN berpotensi untuk fraud. Tetapi itu perlu diinvestigasi lebih dalam sebetulnya apakah betul fraud yang terjadi karena kesengajaan atau hal yang lain karena tidak paham dan yang lain. Kalau kita tidak lanjuti sih secara umum angkanya tidak sebesar 1% sebetulnya. Oke. Nah, ini menjadi catatan kita untuk melakukan perbaikan. Oke, baik. Semoga perbaikan itu betul-betul serius dilakukan, Pak Iqbal. Dan terakhir, ini tentu akan berdampak sekali Pak ke masyarakat, apalagi di tengah kondisi seperti saat ini yang mungkin saja agak berat untuk membayar iuran dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Iqbal solusi yang menurut Anda untuk masyarakat yang mungkin saja akhirnya agak berat untuk bisa membayar iuran, apalagi jumlahnya juga naik. Nah, ini seperti apa Pak Iqbal kepada masyarakat? Dan sekali lagi untuk perbaikan tadi Pak Iqbal, bagaimana menjamin bahwa setelah ini masyarakat dapat pelayanan lebih baik kok setelah kemudian adanya kenaikan BPJS Kesehatan ini? Ya, secara konstruksi kepesertaan kan 16% di kelas 1, Pak. 15% di kelas 2, dan 69% di kelas 3. Oke. Artinya dari bawah kelas 3 memang yang paling banyak.
kita tentu berharap peserta tidak memaksakan dengan kemampuannya, bisa memilih kelas yang sesuai dengan kemampuan bayarnya. Dan kami BPJS Kesehatan berkomitmen dengan fasilitas kesehatan, termasuk merangkul pemerintah daerah, dinas kesehatan, untuk memantau secara benar pelaksanaan program ini, sehingga pembiayaan bisa dikendalikan dan tentu tetap dalam monitor regulasi yang mengatur. Oke, baik, terima kasih Pak Iqbal Anas Ma'ruf sudah berbagi informasi terhadap kami. Kami akan tunggu segala perbaikan yang nanti dilakukan. Mudah-mudahan akan semakin baik untuk pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Terima kasih Pak Iqbal, Humas BPJS Kesehatan.